Halo Sobat Kalbemet, pernah lihat minuman menyerupai susu di apotek atau rumah sakit, tapi saat kita tanya pada petugas, ternyata dijawab, itu bukan susu, tapi ONS. Atau saat kita atau keluarga yang sedang sakit disarankan minum ONS. Jadi, ONS itu apa sih? Seberapa penting manfaatnya? Nah, di video ini kita bahas ONS dengan cara yang simpel, mulai dari pengertiannya, lalu kita bongkar 4 mitos seputar ONS yang paling sering bikin salah paham dalam video Medibank berikut ini. Apa itu ONS? ONS adalah singkatan dari Oral Nutrition Supplement. Bahasa gampangnya, minuman atau suplemen nutrisi yang dikonsumsi lewat oral atau mulut. ONS digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi, terutama kalau seseorang kurang makan, nafsu makan turun, sulit mengunyah, menelan, atau butuh tambahan kalori dan protein saat pemulihan dari sakit. ONS umumnya tersedia dalam bentuk serbuk yang dilarutkan, jadi menyerupai susu bubuk atau bentuk cair siap minum, semi padat atau padat. Sediaan ONS dirancang agar mudah diserap dan dikonsumsi oleh seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui makanan biasa. ONS biasanya mengandung kombinasi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kadang ada versi tinggi protein, tinggi kalori, tinggi serat, atau memiliki formula khusus sesuai kondisi penyakit. ONS itu bukan obat, tapi juga bukan sekedar minuman biasa. ONS itu bahan bakar yang membantu tubuh punya energi dan bahan baku untuk pulih. Penggunaan ONS harus selalu berada di bawah pengawasan medis atau saran dari dokter atau ahli gizi untuk memastikan jumlah yang dikonsumsi dan jenis nutrisinya tepat. Hingga saat ini, masih banyak mitos seputar ONS yang perlu diluruskan. Mari kita bahas satu persatu. Mitos pertama, ONS itu sama saja seperti susu biasa, hanya lebih mahal. Faktanya, ONS dan susu biasa itu berbeda, meskipun bentuknya mirip. Susu biasanya diminum untuk konsumsi harian sebagai sumber protein dan kalsium, cocok untuk banyak orang sehat. Sedangkan ONS diformulasikan untuk kondisi tertentu, misalnya pasien yang butuh tambahan protein untuk memperbaiki jaringan, atau butuh kalori ekstra karena berat badan turun, atau butuh nutrisi yang lebih padat dalam volume yang tidak terlalu besar. Jadi, kalau kita ibaratkan, susu itu seperti makanan sehari-hari, sedangkan ONS itu seperti paket bantuan gizi saat tubuh sedang defisit nutrisi dan butuh dikejar. ONS umumnya tidak dijual bebas di minimarket biasa, melainkan tersedia di apotek, instalasi farmasi rumah sakit, atau toko resmi khusus yang menjual produk nutrisi klinis. Mitos kedua, semua jenis ONS itu sama dan satu jenis ONS bisa digunakan untuk semua kondisi kesehatan. Faktanya, ONS itu nggak one size fits all. Ini penting banget. Ada ONS yang, pertama, lebih tinggi protein, misalnya untuk pemulihan, penyembuhan luka, atau pasca operasi. Kedua, lebih tinggi kalori untuk mengejar berat badan. Ketiga, tinggi serat untuk memperbaiki kondisi sembelit. Keempat, versi khusus dengan tambahan nutrisi spesifik untuk penyakit hati, ginjal, otak, kanker, dan sebagainya. Karena itu, cara pilihnya bukan cuma yang rasanya enak, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Mitos ketiga, ONS tidak sepenting terapi obat saat penyembuhan. Faktanya, obat memang penting, tapi nutrisi adalah fondasi terapi. Tubuh itu seperti proyek renovasi rumah. Obat bisa mengatasi penyebab, infeksi, atau gejala. Tapi nutrisi adalah bahan bangunan dan tenaga tukangnya. Tanpa protein dan kalori yang cukup, tubuh lebih sulit membentuk jaringan baru, daya tahan tubuh bisa turun, pasien lebih cepat lemas, dan pemulihan bisa lebih lambat. Jadi, ONS bukan saingan obat. ONS itu partner yang mendukung hasil terapi. Mitos keempat, ONS berbahaya jika dikonsumsi jangka panjang. Faktanya, ONS adalah produk nutrisi. Untuk banyak orang, ONS bisa digunakan dalam jangka panjang dengan relatif aman, apalagi jika memang masih ada kebutuhan. Misalnya, nafsu makan belum pulih, masih sulit makan, atau masih perlu mengejar status gizi. Penggunaan ONS bisa jadi masalah apabila dipakai tanpa evaluasi, jumlahnya berlebihan sehingga menggantikan makan utama, atau tidak sesuai kondisi atau penyakit yang sedang dialami.
Jadi kuncinya, jangan takut konsumsi ONS jangka panjang, tapi konsumsilah dengan perencanaan dan evaluasi. Obat mungkin melawan penyakitnya, tapi nutrisi yang membangun kembali manusianya. Jangan jadikan gizi sebagai pilihan kedua dalam pemulihan. Pastikan fondasi tubuhmu kuat bersama asupan nutrisi yang tepat. Lawan mitosnya, ambil faktanya, dan raih kembali kesehatanmu. Stay healthy, stay informed. Kalau kalian suka video ini, klik like, share, komen, dan subscribe channel Kalbemed. Untuk info terkini terkait gizi terbaikmu, Anda dapat follow akun Instagram ahlinyagizi.id dan Kalbemed. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam Kalbemed.